Pelatih seperti Sir Alex Ferguson yang katanya legenda pelatih terhebat di dunia bisa hilaf juga dengan merekrut pemain muda yang buapuk. Halo guys, selamat datang di channel Arena Pro. Bersama-sama gua Audi Rahmantio. Kali ini kita mau membahas tentang wonderkid yang gagal di Manchester United. Jadi wonderkid itu kalau di dalam dunia sepak bola ya, itu pemain muda, kebanyakan ya 21 tahun ke bawah yang punya skill olah bola yang bagus, nyetak gol cakep, pokoknya tampilnya menonjol banget deh, dan digadang-gadang akan menjadi pemain hebat. Ada pemain wonderkid yang berhasil kayak Messi, Ronaldo, itu dulu mereka juga wonderkid dan mereka berhasil. Tapi dalam kasus ini ada 5 wonderkid dari sekian banyak wonderkid yang datang ke MU yang gagal. Oke, buat fans MU, tolong jangan emosi dulu. Karena ini adalah fakta bahwa klub sebesar Manchester United yang katanya mau tsunami trofi musim ini, tapi mana ya trofinya ya? Cuma 1 sih ya. Katanya yang klub terbesar, terhebat, ternyata punya wonderkid yang gagal. Siapa aja mereka? Yang pertama ada Federico Macheda. Kalau lo ingat Federico Macheda, pemain muda asal Italia yang dulu pernah cetak gol ke gawang Aston Villa waktu MU ini lagi ngejar kemenangan nih buat dapetin 3 poin supaya bisa mengunci gelar Premier League 2008-2009. Macheda ini waktu itu masih umur 17 tahun dan dia masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Dan terbukti perjudian Sir Alex Ferguson berhasil karena Macheda mencetak gol kemenangan MU dengan skor 3-2 dan di akhir musim MU berhasil juara Liga Inggris alias mendapatkan hat-trick 3 musim berturut-turut gelar Premier League. Nah, gara-gara itu Macheda ini digadang-gadang akan menjadi pemain hebat, pemain legenda. Wah, pokoknya bakal jadi pemain bintang lah gitu kan ya, sekelas Rooney, Nistelrooy, atau bintang Italia dulu ya, Del Piero, terus Vieri, dan lain-lain. Tapi dari 36 penampilannya bareng sama MU, Macheda cuma mencetak 5 gol selama memperkuat MU dari 2008-2009 sampai 2012-2013. Dikit banget ya? Dikit banget ya. Jadi 5 tahun cuma 5 gol. Parah ya. Itu dia striker loh ya. Jadi striker kan paling gampang menilainya dari jumlah gol kan ya. Nah, itu Federico Macheda. Akhirnya sekarang dia yang main di klub Anta Berantah yang namanya aja tuh gue nggak inget namanya. Tapi jelas mainnya di Anta Berantah dan masih aktif main kalau sampai sekarang. Oke. Pemain selanjutnya, wonderkid gagal di MU, yaitu adalah Gabriel Obertan. Yang ingat yang namanya Gabriel Obertan, pemain asal Prancis, tingginya 186 cm. Digadang-gadang akan menjadi the next Cristiano Ronaldo. Tetapi berakhir dengan menyedihkan sekali di MU. Jadi Obertan ini datang di musim di mana MU ini baru kehilangan Ronaldo ke Real Madrid di bursa transfer musim panas 2009. Dan MU akhirnya mendatangkan Obertan ini ke Old Trafford dengan harapan dia akan seperti Ronaldo ya, datang di usia muda dengan memiliki skill olah bola yang cukup bagus, bermain di sayap, posisi sayap kiri atau kanan. Kadang-kadang seperti Ronaldo tapi berakhir menyedihkan. Karena Obertan ini ternyata selama memperkuat MU 2 musim aja, 2009-2010 dan 2010-2011, hanya mencatatkan penampilan 27 kali dengan gol cuma 1, assist cuma 4. Hah? Itu sedikit banget. Itu ngapain aja? Itu ngapain aja nggak tahu. Benar-benar nggak tahu ya. Jadi Obertan ini benar-benar gagal total di MU, total. Karena dia nggak bisa merebut posisi di tim utama MU. Di situ masih ada Luis Nani,
masih ada Rooney juga, ya kan, dan juga pemain-pemain MU lainnya nih. Jadi ya Obertan tidak menjadi the next Cristiano Ronaldo, tapi dia malah flop di MU dan pindah ke Newcastle United di musim 2011-2012. Nah, kalau dua pemain tadi itu sempat bermain di bawah arahan Sir Alex Ferguson, ya. Jadi pelatih seperti Sir Alex Ferguson yang katanya legenda pelatih terhebat di dunia bisa hilaf juga dengan merekrut pemain-pemain muda yang buapuk. Nah, setelah Sir Alex Ferguson pensiun, iya betul, buapuk. Habis pensiun tahun 2013, MU ini mulai mendatangkan banyak pemain muda, pemain senior dengan harga selangit, ya. Seperti Rasmus Højlund yang dibeli di bursa transfer 2023 ini harganya 80 juta euro atau pounds, lupa. Tapi yang tahu nanti hasilnya kayak gimana. Cuma setelah era Ferguson ini ada juga wonderkid yang gagal di MU. Pastinya ada dong ya, masa nggak ada? Ada namanya Adnan Januzaj. Jadi Adnan Januzaj ini sebenarnya datang di musim 2012-2013. Tapi debutnya baru benar-benar kelihatan performanya itu di musim 2013-2014. Tepatnya ketika MU bertandang ke stadionnya Sunderland, ya, Stadium of Light. MU ketinggalan 1-0 dari tim tuan rumah. Kemudian datanglah pemuda bernama Adnan Januzaj dan mencetak 2 gol cakep di pertandingan itu. Wah, langsung tuh heboh, rame. Wah, Januzaj ini diprediksi akan sehebat Eden Hazard karena dua-duanya sama-sama dari Belgia nih. Tapi apa yang terjadi, guys? Apa yang terjadi? Adnan Januzaj ini sebenarnya gak jelek ya. Dia secara talenta tuh bagus. Dia itu punya skill, tapi tidak ditangani oleh pelatih yang tepat karena setelah musim 2013-2014 MU dilatih oleh menir asal Belanda yaitu Louis van Gaal. Nah, Louis van Gaal ini ternyata skema permainan yang nggak cocok sama Januzaj. Dia sering out of position, terus ya nggak bisa mengeluarkan kemampuan utamanya, jarang cetak gol, dan berakhir dengan hanya mencatatkan 5 gol dan 6 assist dari 63 penampilannya selama membela MU dari 2012-2013 sampai 2015-2016. Dia sempat dikit banget ya? Iya, dikit banget ya. Untuk pemain yang digadang-gadangkan jadi pemain hebat nih termasuk dikit nih. Jadi fans MU nih ya sungguh sangat disayangkan sekali punya pemain bertalenta seperti Januzaj tapi nggak bisa maksimal. Kabarnya kemana dia? Nah, dia tuh pindah ke Real Sociedad awalnya jadi pemain pinjaman, tapi setelah itu dipermanenkan dan dia cukup berhasil di Real Sociedad. Dia nggak jelek main di situ, lumayan bertahan lama. Oh, berarti pas di MU aja kali ya? Iya. Karena ketemu sama pelatih yang begitu. Iya, karena ketemu pelatih yang begitu. Batu. Iya, batu. Ya, terus bapuk gitu lah. Kalau ini pelatihnya yang bapuk berarti. Kali ini ya kalau gue bilang sih pelatihnya bapuk karena dia memang terkenal dengan keras kepalanya dan juga gualaknya yang luar biasa Louis van Gaal ini. Tapi ya dia udah old school. Anyway, sekarang kita pindah ke pemain selanjutnya. Nah, pemain ini juga main di bawah Louis van Gaal. Bedanya kalau sama Januzaj tadi yang datengin dia ke MU bukan Van Gaal. Ya, ini pelatih sebelumnya. Ferguson kayaknya ya, karena dia datang 2012-2013. Tapi untuk yang satu ini sesama pemain Belanda dan Van Gaal juga yang mengorbitkan pemain ini waktu Piala Dunia 2014 dan dia datang dengan status wonderkid yaitu Memphis Depay. Memphis Depay yang dibeli dari MU di bursa transfer musim panas 2015 dari PSV Eindhoven dengan harga 31 juta pound sterling dan langsung diberikan nomor 7, nomor keramatnya MU. Kalau kita tahu ya, nomor 7-nya MU itu keren-keren. Orang hebat lah ya. Dari Cantona, ya, Denis Lau, Beckham, Ronaldo, Michael Owen, Angel Di Maria.
sebelum Memphis Depay mereka sih yang pegang nomor 7 dan hasilnya sih ya gagal. Tapi Van Gaal ini punya keyakinan nih bahwa kali ini dia tidak memberikan nomor 7 yang salah ke pemain yang satu ini. Sebelumnya dia ngasih nomor 7 ke Angel Di Maria, akhirnya gagal. Di musim selanjutnya dia ngasih nomor 7 ke Memphis Depay. Digadang-gadang sebagai pemain hebat, tapi nyatanya dia juga flop di MU, gagal total. Karena banyak masalahnya. Dia melakukan tindakan indisipliner, telah datang latihan, terus dari gitu dia sendiri juga ngaku sih kalau dia itu terbebani dengan ekspektasi yang tinggi dari fans dan juga media, apalagi dia pakai nomor 7 di mana itulah nomor-nomornya pemain hebat di MU, dan dia nggak bisa mengemban beban seberat itu pada usia 21 tahun. Dia udah main jelek di bawah Van Gaal, kemudian semakin jelek ketika MU dilatih sama Jose Mourinho, dan akhirnya dia pindah ke Olympique Lyon. Nah di Lyon dia itu bagus. Depay itu di Lyon tuh bagus ya, jangan salah. Dia pemain utama, dia juga menjadi top skor beberapa kali, dan akhirnya dia pergi ke Barcelona. Nah, dia di Barcelona ya cukup oke lah ya sebagai pemain pelapis. Habis itu sekarang dia pindah ke Atletico Madrid ya, udah di Atletico Madrid setahun. Di timnas Belanda juga dia pemain utama di lini depan. Jadi dia sebenarnya gak jelek, dia memang punya talent, dia memang hebat. Cuma di MU aja dia gagal. Iya, keberatan nomor itu kali ya. Iya, kayaknya dia keberatan nomor. Dan mungkin juga terlalu muda. Dikasih gajinya agak lumayan. Iya, dikasih gaji lumayan, foya-foya, disipliner. Keberatan. Iya, angka juga. Ke ekspektasi ya. Iya. Jadi sebenarnya yang salah ya dua-duanya, MU dan juga Depay. Ya karena MU ya salah sendiri, kenapa nggak bisa pakai pemain kayak Depay, nggak ditempatkan pada posisi yang tepat, karena dia tuh ditaruh di sayap kanan kiri, sedangkan Depay itu bagus ditaruh di lini depan di bagian striker. Oke, next ini adalah pemain yang sebenarnya masih ada di MU, dan mungkin beberapa dari lo terutama fans MU nggak setuju nih kalau gue sebut nih orang sebagai wonderkid yang gagal di MU, yaitu adalah Anthony Martial, duta jalan Manchester United. Anthony Martial ini ya digadang-gadang sebagai the next Thierry Henry waktu dibeli dari AS Monaco, dan harganya tuh bukan lumayan tapi mahal, yaitu 61 juta pound sterling. Pas itu memecahkan rekor transfer loh ya, jangan salah, itu rekor transfer sebelum dikalahin sama Romelu Lukaku. Martial itu striker termahal MU pada saat itu, dan dia mencetak gol di laga debutnya. Ingat banget itu komentator bola dia teriak Martial gitu waktu pas lagi lawan Liverpool tuh ya. MU menang lawan Liverpool pada saat itu, tapi itu hanyalah sensasi semata. Karena Martial ini meskipun ya, ini kalau gue sebutin dari angka, ini cukup gede loh ya. Jadi dia ini tampil 298 kali dengan catatan gol 88 dan asisnya 53. Gede ya? Gede. Tapi kalau ngeliat performa di atas lapangan, untuk ukuran wonderkid yang digadang-gadang sebagai the next Thierry Henry, berharga 61 juta pound sterling tapi tidak bisa tampil konsisten dan setiap musimnya bersama MU, bahkan nggak pernah jadi top skor semusimnya untuk MU, yang bahkan posisinya dia aja harusnya center forward tapi malah diisi sama Marcus Rashford. Bahkan sekarang MU beli Rasmus Højlund. Kalau Anthony Martial sehebat itu, dia itu selevel Rooney dan selevel Nistelrooy. Tapi enggak kan, ya kan, Martial ini duta jalan MU kan. Dia ini nggak bisa tampil konsisten karena kerap cedera, dan juga memang performanya yang naik turun. Jadi Martial itu memang dia itu sebenarnya dibilangin lele tuh enggak sebenarnya. Dia punya speed, dia punya kontrol bola, dia bisa finishing ya. Tapi memang penempatan posisi dia itu kadang kurang tepat. Pertama dia itu harusnya center forward tapi malah ditaruh sayap kiri kadang-kadang. Begitu taruh di center forward tapi dia geraknya tuh kayak males. Jadi dia tuh nggak punya fighting spirit gitu loh sebagai pemain. Malas ngejar bola, pergerakan tanpa bolanya juga nggak tepat. Pengennya dioper. Iya, pengennya dioper. Cuma tunggu bola datang ke dia aja. Itu pun kalau dia bisa nyelesain. Kalau nggak bisa nyelesain itu udah parah banget, sumpah parah banget tuh. Pernah deh kayak begitu soalnya. Dan dia nggak nge-press back lawan. Padahal zaman sekarang tuh
permainan pressing tuh penting banget. Makanya Erik ten Hag nggak mempercaya dia sampai akhirnya MU membeli Rasmus Højlund. Nah, Rasmus Højlund ini pemain asal Denmark yang dibeli dari Atalanta. Karena musim kemarin ini mencetak 10 gol semusim. Guys, 10 gol untuk pemain muda dengan harga 80 juta yang baru tampil semusim aja di Serie A di Atalanta. Kira-kira pantas gak sih dihargai semahal itu? Dan apakah dengan catatan Rasmus Højlund di Atalanta, apakah dia bisa sukses bersama Manchester United di musim 2023-2024? Atau jangan-jangan dia akan bergabung nih sama seniornya dulu yang flop di MU, atau dia bisa ngikutin Rooney, karena Rooney dulu juga wonderkid. Rooney juga wonderkid, jangan salah, harganya mahal waktu dibeli sama MU 27 juta pounds, tapi dia berhasil. Dia itu top skor sepanjang masanya timnas Inggris sebelum dipercaya sama Harry Kane ya, dan dia juga menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di MU. Nah, Rasmus Højlund bakal jadi kayak Rooney atau jadi kayak pemain MU yang bapuk kayak 5 wonderkid yang tadi gue sebutin. Kita lihat aja di musim 2023-2024. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Kalau lo punya pendapat ataupun komentar, bisa tulis aja langsung di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo, terutama pecinta sepak bola, dan jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya supaya waktu Arena Pro upload video baru lo dapat notifikasinya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, dan salam olahraga. Bye.